Dengan adanya kasus pandemi COVID-19 ini, maka kegiatan KKN Tim 1 tahun 2021 masih menggunakan sistem daring seperti periode-periode sebelumnya. Perubahan KKN ini yang biasanya dilakukan secara kelompok atau tim, maka pada KKN periode ini dilakukan secara mandiri atau individu, atau yang dinamakan dengan KKN pulang kampung. Yang biasanya lokasi ditentukan oleh LPPM, maka saat ini ditentukan berdasarkan lokasi domisili atau kampung halaman dari mahasiswa, atau dapat memilih lokasi di luar domisili dengan alasan tertentu dan dengan memperhatikan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Perkenalkan, saya Anissa Wanda Fadilah, mahasiswi jurusan Manajemen dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang. Kali ini, saya menjadi peserta kuliah kerja nyata Tim 1 Undip periode 2020-2021 Kota Jakarta Barat. Program KKN tahun ini dilaksanakan di tempat tinggal asal dari setiap mahasiswa atau lebih dikenal sebagai KKN pulang kampung. Kuliah kerja nyata atau sering disingkat dengan KKN adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk berinteraksi dengan masyarakat di luar kampus. Dan secara langsung mahasiswa dapat mengidentifikasi masalah-masalah serta membantu menangani permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dalam pembangunan wilayah di lokasi KKN. Kuliah kerja nyata Universitas Diponegoro bertujuan untuk membentuk empati dan kepedulian mahasiswa terhadap masalah yang sedang dihadapi di masyarakat. Diharapkan, dengan adanya program KKN ini, mahasiswa dapat mengembangkan pola pikir, penalaran, dan pemecahan masalah secara pragmatis, serta dapat memberikan pemikiran dan tenaga untuk melakukan program pembangunan di setiap wilayah lokasi KKN. Tema dari kuliah kerja nyata pulang kampung ini adalah pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG. SDG atau Sustainable Development Goals merupakan suatu rencana aksi global yang telah disepakati oleh para pemimpin dunia dengan tujuan untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDG berisi 17 tujuan yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Kegiatan kuliah kerja nyata Tim 1 Universitas Diponegoro tahun 2021 kali ini diadakan di lingkungan RW 6, Kelurahan Serengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat. Berdasarkan data kependudukan, terdapat jumlah penduduk sebesar 47.628 jiwa di Kelurahan Serengseng. Batas wilayah administrasi dari Kelurahan Serengseng adalah sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Meria Utara, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Ulu Jami, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Kelapa II, dan juga sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Joglo dan Meruya Selatan. Pandemi COVID-19 membuat ruang gerak masyarakat menjadi terbatas. Hal ini mengharuskan setiap masyarakat untuk melakukan semua aktivitas dari rumah, atau lebih dikenal dengan work from home.
Tingkat penularan virus COVID-19 di wilayah DKI Jakarta sangat tinggi. Hal ini mengharuskan pemerintah untuk memberlakukan sistem PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang berdampak pada ditutupnya fasilitas dan tempat umum. Setelah beberapa kali diberlakukannya PSBB, wilayah dengan tingkat COVID rendah dapat beraktivitas seperti biasa, tetapi tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Kondisi new normal ini harus dihadapi masyarakat di era pandemi. Di lingkungan RW 6 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, masjid dan musola kembali dibuka. Jamaah mulai melaksanakan ibadah seperti biasa. Tetapi, beberapa musola dan masjid di wilayah RW 6 masih belum menyediakan tempat cuci tangan atau hand sanitizer di depan pintu masuk. Ada beberapa yang hanya mengandalkan cuci tangan di area wudhu, ada juga yang belum menyediakan fasilitas tersebut. Masih minimnya edukasi untuk mengingatkan masyarakat agar tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ada, terutama di tempat ibadah atau masjid. Hal ini menjadi program perbaikan yang akan dilakukan di wilayah RW 6 dengan membuat stand hand sanitizer sistem injak untuk diletakkan di beberapa pintu masjid dan musola, serta menempelkan poster 3M dan juga poster adaptasi kebiasaan baru di tempat ibadah. Program ini dilakukan untuk mengingatkan para jamaah agar tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada, dan juga diharapkan dapat memutus rantai penyebaran COVID-19. Di lingkungan RW 6, terdapat warga yang memiliki usaha kecil. Ada juga warga yang baru ingin memulai usaha kecilnya. Hal ini dilakukan warga sebagai pemasukan tambahan selama pandemi. Dalam beberapa bulan ini, kegiatan jual beli secara offline sedikit terganggu. Hal ini dikarenakan masyarakat jarang keluar rumah. Di samping itu, masyarakat sudah mulai mengandalkan belanja secara online. Oleh karena itu, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta tenaga kerja yang penuh dan produktif dan juga pekerjaan yang layak bagi semua, rencana penyelesaian masalah yang diajukan adalah dengan memberikan bimbingan dalam bentuk pelatihan, yaitu pelatihan dasar digital marketing kepada masyarakat yang mempunyai usaha kecil maupun yang baru ingin memulai usaha mereka. Bermanfaat, terutama kita kan untuk menjaga kesehatan dan untuk menjaga COVID. Dari jamaah mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada mahasiswa yang telah membantu terlaksananya program ini. Ya, begitu saja dari Musola Jihad. Terima kasih banyak. Makasih Pak. Terus ada ini nggak, ada usulan mungkin kalau misalkan tahun depan ada yang KKN lagi, usulan apa? Ya, nggak apa-apa, mau ya, apa aja kita terima. Penting bermanfaat. Terima kasih Pak. Itulah beberapa video feedback yang diberikan warga RW 6 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat dari program yang telah dilaksanakan. Diharapkan dari program yang telah terlaksana dapat memutus tali penularan virus COVID-19 dan juga perekonomian dari warga RW 6 dapat terus berlangsung.